Halo anak-anakku kelas 6. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Semoga anak-anakku hari ini dalam keadaan sehat sehingga siap menerima pelajaran dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, maka anak-anakku juga menyiapkan buku tema 4-nya, di mana tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 bermuatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang baik, syukur atas rahmat kesehatan yang Engkau beri, sehingga kami dapat kembali belajar bersama teman dan guru kami. Mohon anugerah-Mu untuk memberikan kemudahan bagi kami, sehingga kami dapat memahami materi hari ini dengan baik, belajar dengan semangat dan ketekunan. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari topik masalah atau sering disebut sebagai pernyataan umum, deret penjelas atau sering disebut dengan isi, dan kesimpulan atau pesan yang sering disebut sebagai penutup. Jadi, kalau kita membicarakan teks eksplanasi, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari teks eksplanasi. Jadi, bagian penting dari teks eksplanasi ada 3, yaitu masalah atau pernyataan umum, deret penjelas atau isi, dan kesimpulan atau penutup. Setiap bagian tersebut memuat informasi-informasi penting. Informasi penting dapat digali dan ditemukan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan dalam teks. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa ataupun lamanya kejadian dalam teks. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku dalam kejadian atau peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan sebab sebuah peristiwa yang terjadi dalam teks. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung atau keadaan atau kejelasan dalam teks. Anak-anakku yang terkasih, di sini ada sebuah teks eksplanasi. Mari kita bersama-sama menemukan informasi dalam teks eksplanasi tersebut dengan cara
menjawab pertanyaan. Judul teks eksplanasinya adalah menyalurkan energi listrik. Silakan anak-anak menyimak dengan baik teks eksplanasi yang berjudul menyalurkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV atau kilovolt. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sering disingkat SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi di wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV atau kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, setelah anak-anak mendengarkan dengan seksama dan cermat teks bacaan tadi, maka mari kita bersama-sama berlatih menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Anak-anak bisa berdiskusi dengan teman untuk menjawab dengan lengkap dan tepat dan menjawabnya di dalam buku tugas dengan tulisan yang rapi. Nah, pertanyaan ini pun sudah ada di dalam buku tema. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Anak-anak bisa mencari di dalam teks eksplanasi tadi. Yang kedua, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Pertanyaan yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan, lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Pertanyaan yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Nah, anak-anakku yang terkasih, silahkan anak-anak menyiapkan buku tugasnya
kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan tadi di dalam buku. Ingat menulisnya yang rapi. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah menjawab, coba bandingkan hasil jawabanmu tadi dengan hasil yang sudah dibuat Bu Guru berikut ini. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik antara lain air sungai, panas bumi, dan angin. Ya, silahkan dilihat jawaban anak-anak. Apakah sudah sama belum dengan jawaban Bu Ida? Ya, terus nomor 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. Bagaimana jawaban anak-anak? Apakah sudah sama? Apakah belum benar? Silahkan dilihat jawabannya masing-masing dan dibandingkan dengan jawaban Bu Ida yang ada di layar PPT. Nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah. Tujuannya agar sesuai tegangannya dengan kebutuhan rumah tangga. Bagaimana jawaban anak-anak? Sudah sama kan? Iya. Kalau anak-anak tadi sudah menyimak teks eksplanasi dengan cermat, maka jawaban anak-anak pasti sudah sama. Nomor 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Dengan adanya listrik, masyarakat sekarang ini dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah sama dengan jawaban Bu Ida? Iya, hebat. Jawaban anak-anak sudah benar. Nah, dari teks eksplanasi yang sudah dibaca tadi, dapatkah anak-anak menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut? Tadi, teks eksplanasinya terdiri dari 3 paragraf. Silakan anak-anak bisa melihat di dalam buku temanya masing-masing. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silakan di dalam buku tugas anak-anak menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut. Mengerjakannya harus dengan rapi. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah menemukan, bandingkan hasil pekerjaan anak-anak dengan hasil Bu Guru berikut ini mengenai informasi penting pada teks. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama itu isinya tentang topik masalah. Ingat, teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, topik masalah. Bagian kedua, deretan penjelas atau isi. Dan bagian yang ketiga adalah kesimpulan. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama, informasi penting yang dapat kita peroleh adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik memanfaatkan sumber energi aliran air sungai,
panas bumi, dan aliran angin. Nah, sekarang silakan anak-anak membandingkan jawaban anak-anak dengan jawaban Bu Guru. Tentunya sama ya, karena anak-anak sudah menyimak bacaan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan dengan paragraf yang kedua yang merupakan deret penjelas atau isi. Deret penjelas atau isinya, energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. Listrik disalurkan melalui sistem transmisi sutet. Gardu induk menurunkan tegangan menjadi tegangan menengah 200 kV. Gardu distribusi menurunkan tegangan menjadi tegangan rendah 220 volt. Itulah isi paragraf yang kedua, informasi penting dari paragraf kedua yang merupakan deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi. Bagaimana jawaban anak-anak? Apakah sudah sama dengan Bu Ida? Iya. Bagus, anak-anak sudah bisa mencari informasi penting dalam teks eksplanasi dengan benar. Kita lanjutkan paragraf yang ketiga yang berupa kesimpulan atau saran ya. Listrik membantu masyarakat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Itulah kesimpulan dari teks eksplanasi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, selamat untuk anak-anakku yang sudah dapat mencari informasi penting baik di paragraf 1, 2 maupun 3 dengan benar. Menulis informasi penting secara singkat, jelas, dan runtut akan memperoleh manfaat, antara lain yang pertama, memudahkan untuk membaca ulang dan menghafal yang penting. Kedua, memudahkan untuk mendapatkan informasi yang cepat. Yang ketiga, memudahkan kita mengingat informasi yang dibutuhkan. Nah, anak-anakku, ternyata banyak manfaat dari kita menulis informasi penting dari suatu teks eksplanasi. Anak-anak bisa dapat dengan mudah memahami teks eksplanasi jika sudah menulis informasi penting secara singkat dari suatu teks eksplanasi. Nah, silahkan anak-anak di dalam belajar dapat mencari atau menuliskan informasi yang penting sehingga anak-anak di dalam belajarnya dapat menghemat waktu. Karena dengan menuliskan informasi penting secara singkat, anak-anak lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses penyaluran energi listrik. Listrik sangat dibutuhkan manusia. Tanpa listrik, malam hari akan sangat gelap. Kita juga tidak dapat menggunakan alat elektronik di sekitar kita. Dari mana listrik berasal? Bagaimana proses penyaluran listrik hingga sampai ke rumah kita? Listrik dihasilkan oleh generator pembangkit listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator terhubung dengan turbin, yaitu roda besar yang berputar sangat cepat yang berfungsi menggerakkan generator. Proses produksi listrik hingga penyalurannya. Yang pertama, pembangkit listrik. Ada perubahan energi yang diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. 2. Transformator penaik tegangan. Listrik yang dihasilkan generator akan dinaikkan tegangannya oleh trafo atau transformator menjadi tegangan tinggi. Tujuannya mengurangi energi listrik yang terbuang akibat diubah menjadi energi panas saat melewati kabel lalu disalurkan ke sutet.
3. Gardu induk. Diturunkan tegangannya oleh transformator penurun dan diubah menjadi SUTM, saluran udara tegangan menengah, menuju gardu distribusi. 4. Gardu distribusi. Diturunkan tegangannya oleh transformator penurun menjadi tegangan rendah, lalu disalurkan ke rumah warga. 5. Rumah. Energi listrik sampai di rumah dan dimanfaatkan. Terkadang, dalam proses penyaluran listrik mengalami gangguan, sehingga aliran listrik terputus dan aktivitas masyarakat terganggu. Bisa karena peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa bumi, atau karena kesalahan teknik atau rusaknya komponen pada saluran listrik. Mari beraktivitas. Anak-anak telah mengetahui proses penyaluran listrik hingga sampai ke rumah penduduk. Sekarang, carilah informasi dari berbagai sumber mengenai proses penyaluran listrik. Buatlah sebuah ilustrasi berupa gambar untuk menjelaskan proses penyaluran listrik dari pusat pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Gambar ilustrasi tersebut di kertas gambar. Selanjutnya, jelaskan ilustrasi gambar yang telah kamu buat, lalu kumpulkan hasilnya kepada Bu Guru sebagai bahan penilaian. Silakan anak-anak beraktivitas mencari dengan semangat, sehingga anak-anak dapat menemukan aktivitas yang ditugaskan Bu Ida pada pagi hari ini. Anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita sudah belajar banyak tentang yang pertama adalah teks eksplanasi, yang kedua adalah energi listrik. Listrik memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Namun, sudahkah aku menghemat listrik dalam penggunaan sehari-hari? Sikap apa yang dapat aku lakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Silakan anak-anak merefleksi diri sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita menghemat penggunaan listrik dengan cara sederhana, seperti mematikannya jika selesai digunakan. Dengan demikian, kita sudah ikut berperan menghemat penggunaan listrik. Anakku yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini. Marilah sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, syukur atas rahmat penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Syukur atas anugerah kemudahan dalam menghadapi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas semangat belajar yang Tuhan tanamkan pada diri kami. Bimbinglah kami selalu agar bertumbuh menjadi pribadi yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Terima kasih.